Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Halo semua, apa kabar? Semoga di pagi hari ini kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa sharing dan menuntut ilmu bersama. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi pada minggu lalu mengenai seputar pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat tentang pencegahan COVID-19 ini. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai cuci tangan, kemudian kenapa harus berjemur, mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, serta kenapa kita harus mandi setiap bepergian. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai social distancing, physical distancing, dan yang terakhir itu sedikit menyinggung mengenai PSBB. Apa itu social distancing? Apa itu physical distancing dan apa sih PSBB itu? Ya, di sini saya sudah mencatat beberapa poin yang akan kita bahas. Nah, pada awal masa pandemi ini masuk di Indonesia, pemerintah kita menggaungkan mengenai himbauan mengenai social distancing, di mana social distancing ini adalah kita diminta untuk menjaga jarak sosial dalam konteks jarak fisik antara kita dengan orang-orang yang berada di luar rumah kita. Nah, di sini tujuannya adalah tentunya untuk mencegah atau memutus rantai penularan dari COVID-19 ini. Tetapi banyak orang yang mispersepsi mengenai social distancing ini, di mana social distancing ini tidak lagi diartikan sebagai menjaga jarak, tetapi menjaga hubungan sosial. Jadinya semacam pembatasan terhadap hubungan sosial. Nah, hal-hal yang seperti ini memiliki kemungkinan atau berpotensi untuk menurunkan atau mengurangi rasa solidaritas kita, rasa empati dan simpati terhadap orang lain. Sehingga setelah diberlakukannya social distancing, kemudian WHO menggunakan istilah physical distancing, maka Indonesia ikut mengadopsi istilah physical distancing itu. Tidak lagi social distancing, tapi sekarang sudah menjadi physical distancing. Nah, physical distancing ini saya rasa kok saya lebih suka ya dengan istilah ini. Jadinya lebih jelas apa yang harus kita jaga, lebih jelas apa yang harus kita lakukan, dan tidak menimbulkan ambiguitas seperti istilah social distancing tadi. Nah, karena ini physical distancing, maka sudah jelas kita harus menjaga jarak fisik. Nah, jarak fisik siapa yang harus kita jaga? Yaitu jaga jarak fisik antara kita dengan orang yang berinteraksi dengan kita, terutama orang-orang yang dari luar rumah yang kita tidak tahu sebelum kontak dengan kita atau interaksi dengan kita, mereka sudah berinteraksi dengan siapa, kemudian mereka sudah berkunjung kemana, dan mereka sudah kontak dengan siapa saja. Jadi, physical distancing ini adalah menjaga jarak fisik dalam batas yang sudah ditentukan. Ada yang menentukan 1 meter, ada yang menentukan 1,5 meter, dan ada yang menentukan 2 meter. Nah, kalau kita tidak menggunakan masker, di sini ada baiknya kita menjaga jarak 2 meter. Karena kita tidak tahu seberapa keras kita mendorong droplet yang ada di mulut kita untuk keluar pada saat kita berbicara. Kecuali jika kita menggunakan masker. Kalau kita menggunakan masker 1,5 meter pun rasanya ya masih tidak apa-apa, karena droplet yang kita keluarkan itu sudah setidaknya tertahan oleh lapisan masker kita. Nah, tapi untuk mewujudkan keberhasilan atau meningkatkan efektivitas dari physical distancing ini dalam mencegah penularan COVID-19, tentunya kita juga harus patuh terhadap himbauan-himbauan yang lain, seperti mencuci tangan, mencuci tangan dengan sabun, kemudian tentunya pakai masker. Ya, percuma saja melakukan physical distancing, tapi tangan kita setelah menyentuh benda-benda di sekitar atau menyentuh apa
langsung kita bawa ke muka, menyentuh muka, terkena mulut, kan kita tidak tahu di tangan kita itu ada virus atau tidak. Kemudian pakai masker, sudah itu usahanya sudah double. Kemudian setelah physical distancing ada lagi istilah yang kita kenal dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk yang PSBB ini sudah diatur di dalam Permenkes nomor 9 tahun 2020, di mana di Permenkes tersebut PSBB diartikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk di dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi oleh COVID-19. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk mencegah penularan. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak semua daerah menerapkan PSBB? Jadi, keputusan untuk melakukan PSBB ini adalah tetap di pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah bisa mengajukan permohonan untuk PSBB di wilayahnya. Tentunya ketika kita mengajukan PSBB untuk wilayah, itu harus ada analisa atau analisis kondisi atau analisis situasi dari wilayah tersebut, dan itu disampaikan oleh kepala daerah ke kementerian atau pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat akan melakukan tinjauan apakah daerah tersebut sudah pantas atau sudah cocok untuk menerapkan PSBB atau tidak. Tentunya pemerintah dalam melakukan atau mengajukan PSBB ini tidak akan sembarangan, di mana ketentuan-ketentuannya sudah diatur di undang-undang. Lalu sekarang pertanyaannya, kita sudah melakukan PSBB, kemudian ada yang melanggar, apakah ada sanksi atau ya udah begitu aja, nanti kan sadar mereka. Nah, di sini nih perbedaannya antara social distancing, physical distancing, dan PSBB, di mana yang social distancing dan physical distancing ini atas dasar kesadaran kita sendiri. Jadi pemerintah memberikan himbauan. Tetapi untuk yang PSBB mungkin beda cerita ya, karena sudah diatur di di Peraturan Menteri Kesehatan, itu Permenkes nomor 9 tahun 2020. Mungkin akan ada sanksi. Ya. Selanjutnya satu pertanyaan yang kemarin ditanyakan, pada minggu lalu ditanyakan, tetapi belum sempat saya jawab. Ya, perlukah kita pakai sarung tangan latex atau sarung tangan medis sehari-hari? Jawaban saya itu, jika Anda adalah petugas medis dan sedang melakukan tugas Anda di bidang medis atau di bidang kesehatan atau bidang lain yang memang mengharuskan Anda pakai sarung tangan, ya Anda harus menggunakan sarung tangan. Tetapi jika kondisinya adalah Anda atau saya bukan petugas medis dan tidak mengharuskan menggunakan sarung tangan medis, ya janganlah dulu. Cukuplah kita cuci tangan. Tetapi kalau tidak memungkinkan kita cuci tangan, misal karena alergi atau apa, bisalah menggunakan alternatif lain seperti menggunakan sarung tangan plastik. Nah, sarung tangan plastik ini harganya jauh lebih murah daripada sarung tangan medis dan saat ini tidak langka. Kita tahu sendiri kalau sarung tangan medis itu sekarang sudah mulai langka, dan ya kasihanlah petugas medis. Masa iya mereka menangani orang sakit tetapi tidak menggunakan APD, itu kan berbahaya. Memang sih setiap orang itu punya hak mau pakai sarung tangan medis atau tidak, tetapi di dalam kondisi atau keadaan seperti sekarang ini, rasa empati, simpati, dan solidaritas kita benar-benar diuji. Jadi apa salahnya kita saling membantu dalam kondisi seperti ini? Jika kita tidak bisa menjadi garda terdepan dalam melawan COVID-19, maka setidaknya kita bekerja sama atau saling membantu, bahu-membahu dalam melawan COVID-19 ini dengan mematuhi himbauan-himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Tentunya himbauan-himbauan ini dikeluarkan dengan berbagai macam analisis atau pertimbangan sebelumnya, sehingga percayalah, himbauan-himbauan tersebut dikeluarkan untuk kebaikan kita bersama.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.